Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Ekonomi. Kali ini yang akan kita bahas adalah aplikasi diferensial dalam ekonomi. Nah, yang akan dibahas di sini di aplikasi diferensial dalam ekonomi itu adalah elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah alat pengukur kepekaan konsumen seberapa jauh konsumen bereaksi terhadap adanya perubahan. Perubahan di sini ada 3, yaitu perubahan harga, perubahan pendapatan, dan yang ketiga adalah perubahan harga barang lain. Nah, kalau itu elastisitas karena perubahan harga, nama elastisitasnya adalah elastisitas harga. Biasanya dilambangkan dengan EH harga. Ya, atau EH harga. Kalau elastisitas pendapatan karena perubahan pendapatan, nama elastisitasnya adalah elastisitas pendapatan. Atau bisa juga disebut income. Nah, income. Sedangkan kalau elastisitas itu karena perubahan harga barang lain, nama elastisitasnya dinamakan elastisitas silang. Biasanya elastisitas XY, namanya XY. Ya, seperti itu. Jadi yang akan kita bahas nanti ada 3, elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Yang pertama dulu kita bahas adalah elastisitas harga atau EH. Nah, elastisitas harga di sini nanti adalah alat pengukur kepekaan konsumen seberapa jauh konsumen bereaksi terhadap adanya perubahan harga. Nah, di sini harga di sini ada elastisitasnya, ada elastisitas harga permintaan, ada 2 nanti ya. Elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Apa gunanya kita mengukur elastisitas harga permintaan dan harga penawaran? Yaitu untuk mengetahui sifat permintaan atau sifat penawaran dari barang tersebut. Dikatakan barang itu bersifat elastis jika hasil elastisitas harganya itu lebih besar dari 1. Itu dinamakan elastis. Dan jika itu besarnya lebih kecil dari 1, itu dinamakan inelastis. Dan jika EH itu sama dengan 1, maka itu namanya uniter. Sifatnya adalah uniter atau tetap. Ya, itu adalah elastisitas harga. Nah, untuk elastisitas harga permintaan maupun penawaran, rumusnya itu sama ya. Untuk elastisitas harga permintaan maupun penawaran itu sama rumusnya. Kita tulis di sini elastisitas harga rumusnya ya, EH itu rumusnya adalah prosentase perubahan harga dibanding dengan prosentase perubahan harga. Prosentase perubahan jumlah yang diminta dibanding dengan prosentase perubahan harga. Delta X dibagi delta P, atau kita jabarkan rumusnya itu menjadi delta
X per X dibagi delta P per P. Atau kalau rumus itu kita jadikan perkalian menjadi delta X per X dikalikan P per delta P. Kita sederhanakan itu nanti menjadi delta X per delta P dikumpulkan ya, dikalikan dengan P per X. Kalau delta X-nya itu mendekati 0, maka rumusnya kita limit delta X per delta P dikalikan P per X menjadi EH sama dengan dx per dp dikalikan P per X, di mana D itu adalah diferensial atau turunan seperti itu ya, diferensial atau turunan. Dx per dp kalikan P per X. Nah, ini adalah rumus dari elastisitas harga permintaan maupun harga penawaran. IH sama dengan dx per dp kalikan P per X ya. Nah, kalau nanti Anda mengukur besarnya koefisien elastisitas harga permintaan, hasilnya di situ nanti akan pasti akan ada tanda negatif. Tapi tanda negatif itu bisa diabaikan karena tanda negatif itu di permintaan kan hanya karena permintaan itu kan antara perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta itu kan berbanding terbalik. Itu kan menjadikannya negatif. Jadi setiap Anda mengukur koefisien elastisitas harga permintaan itu hasilnya pasti negatif. Tapi tanda negatif itu bisa diabaikan. Tanda negatif itu hanya menunjukkan antara perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta berbanding terbalik. Tapi kalau Anda mengukur besarnya koefisien elastisitas harga penawaran, hasilnya pasti positif karena antara harga dan kuantitas yang ditawarkan itu kan berbanding lurus. Seperti itu. Sekarang mari kita beri contoh penggunaan rumus itu ya. Contohnya diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 minus 5X ya. Carilah koefisien elastisitas harga permintaan pada saat harga sebesar 5. Kita masukkan ke rumusnya tadi ya, kita tulis dulu, maksudnya kita tulis rumusnya tadi. EH itu kan tadi rumusnya dx per dp dikalikan dengan P per X. Nah, dari rumus ini P-nya kan sudah diketahui 5, masukkan ke sini kan 5. Yang belum diketahui kan X-nya. Sama yang belum diketahui adalah dx per dp-nya. Nah, langkah yang pertama mari kita cari X-nya dulu. Kita cari X-nya dulu ya di sini. Jawab. Nah, kalau P sama dengan 10 minus 5X, di mana P-nya itu sama dengan 5, kita mau mencari X ya, berarti 5 itu sama dengan 10 minus 5X. 5X-nya pindah ke sini menjadi 5X sama dengan 10 dikurangi 5. 5X itu berarti sama dengan 5. Maka X itu sama dengan 1. Nah, sudah ketemu
P-nya 5, X-nya di sini adalah 1. Yang belum diketahui adalah dx per dp. Ingat ya, ini adalah aplikasi diferensial. Aplikasi diferensial ya, ingat ya. Nah, kalau ada fungsi P sama dengan 10 minus 5x, kita menuliskan diferensialnya atau turunannya, itu kan kita nulisnya dp per dx. dp per dx itu artinya turunan p terhadap x. Turunan p terhadap x di sini itu kan sama dengan min 5. Turunan P terhadap X itu kan sama dengan 5. Sama seperti kalau Anda punya seperti ini misalnya, yang kemarin. Misalnya, Anda punya Y sama dengan X kuadrat plus 1 misalnya. Kan turunannya DY per DX, turunan Y terhadap X kan sama dengan 2X. Nah, ini cara menulisnya itu sama. DY terhadap X, ini 2X. Di sini DP dp dx atau turunan p terhadap x itu kan sama dengan min 5. Nah, yang dimaksud di rumus, ingat yang dimaksud di rumus itu kan bukan dp per dx. Yang dimaksud di rumus itu kan dx per dp. Jadi dibalik. Yang diminta kan dx per dp, ini yang diketahui dp per dx. Maka untuk itu Anda balik dulu. dp per dx sama dengan min 5, maka dx per dp itu sama dengan seper min 5. Seper min 5 atau min seperlima sama saja. Min seperlima atau seper min 5 sama saja. Oke, sekarang masukkan ke rumus. Masukkan ke rumus di sini ya. H sama dengan dx per dp dikalikan dengan p per x. Dx per dp-nya itu tadi kan seperlima minus seperlima. Boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis min seperlima juga sama saja. Dikalikan dengan P, P-nya tadi kan 5, dibagi dengan X, X-nya tadi kan 1. Nah, di sini berarti jawabannya adalah min 1. Min 1 atau 1. Berarti EH itu bisa juga ditulis EH itu sama dengan 1. Tanda minnya itu diabaikan karena tanda min itu hanya melambangkan bahwa hubungan antara perubahan harga dan perubahan jumlah yang diminta berbanding terbalik. Nah, bagaimana sifat permintaannya kalau EH-nya sama dengan 1? Tadi kalau sama dengan 1 kan jawabannya apa? Tetap atau uniter. Itu cara mencari koefisien elastisitas harga permintaan ya. Sekarang contohnya kalau itu harga penawaran, contohnya sekarang kita lihat ya. Kita hapus dulu. Kalau itu penawaran, diketahui fungsi penawaran. Fungsi penawaran itu kan S ya. P sama dengan 3x plus 6. Anda disuruh mencari koefisien elastisitas harga penawarannya pada saat P sama dengan 12. Rumusnya sama tadi, rumusnya elastisitas harga penawaran kan sama, yaitu dx per dp dikalikan dengan p per x. Dx per dp dikalikan p per x, ini kan rumusnya. Nah, sudah diketahui P-nya 12. Yang belum diketahui adalah X sama dx per dp.
P. Langkah yang pertama, mari kita cari dulu yang namanya X. Ya, jawabnya. Kalau P sama dengan 3X plus 6, di mana P-nya sama dengan 12, maka kita cari X. 12 sama dengan 3X plus 6. 3X sama dengan 12 dikurangi 6. 3X itu sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Sudah ketemu P, sudah ketemu X ya. X-nya ini 2. Yang belum diketahui adalah dx per dp. Nah, kalau P sama dengan 3X plus 6, maka dp per dx-nya sama dengan 3. Kita balik fungsinya, mintanya dx per dp, maka dx per dp itu sama dengan 1/3. Sama dengan 1/3. Masukkan ke rumus, EH sama dengan dx per dp dikalikan dengan P per X. Dx per dp-nya adalah 1/3. P-nya itu 12, X-nya adalah 2. 12 dibagi 6, maka sama dengan 2. Berarti EH-nya sama dengan 2. Sifatnya apa? Kalau lebih besar dari 1 tadi kan namanya elastis. Itu cara mencari besarnya koefisien elastisitas harga penawaran. Seperti itu. Sekarang jika itu Anda disuruh mengukur besarnya koefisien elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran pada titik keseimbangan pasar, bagaimana? Kita kasih contoh yang elastisitas harga permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan pasar. Kita kasih contoh, misalnya diketahui fungsi permintaan X sama dengan X sama dengan 5 minus setengah P. Dan fungsi penawarannya P sama dengan 3X plus 5. 3X plus 5. Anda disuruh mencari besarnya koefisien elastisitas harga permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan pasar. Pada titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Ya, equilibrium ya. Nah, Anda ingat di bab 2 kemarin kalau mencari ke titik keseimbangan pasar, itu rumusnya kan D sama dengan S. Tapi ingat kalau D sama dengan S-nya itu belum sama antara X sama dengan fungsi P dan P sama dengan fungsi X, kita tidak bisa menyamadengankan. Salah satu fungsinya harus dibalik dulu. Anda boleh membalik yang fungsi permintaannya atau membalik yang fungsi penawarannya. Yang mana yang akan Anda balik? Yang Anda balik misalnya yang dibalik adalah fungsi permintaannya. X sama dengan 5 minus setengah P. Kita balik menjadi setengah P sama dengan 5 min X. Maka P sama dengan 5 kali 2, 10. 2X min 2X. 10 min 2X ini adalah fungsi permintaannya.
Nah, sekarang Anda baru bisa mencari titik keseimbangan pasar, yaitu D sama dengan S. Ya, kita cari D sama dengan S, berarti 10 minus 2X sama dengan 3X plus 5. 3X ditambah 2X sama dengan 10 minus 5. 5 sama dengan 5X. Maka X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, berapa P-nya? Masukkan ke salah satu persamaan yang hitungannya Anda anggap mudah. Di sini P sama dengan 3 kali 1 ditambah 5. P sama dengan 3 ditambah 5. P sama dengan 8. Jadi titik keseimbangan pasarnya adalah 1,8 atau X-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 8. Nah, sekarang kalau kita mau mencari besarnya koefisien elastisitas harga permintaan, kita pakainya XP-nya keseimbangan pasar, tapi fungsinya adalah fungsi permintaan. Misalnya kita mau cari, sini tak tulis sini ya, harga permintaan. Ya, harga permintaan. Maka kita pakai fungsi permintaan. Anda boleh pakai fungsi permintaan yang P sama dengan 10 min 2X, atau Anda bisa pakai yang ini. Kalau pakai yang X sama dengan 5 min setengah P, Anda tidak usah membalik, tidak usah dibalik. Saya kasih contoh di sini ya. Sebentar. X sama dengan 5 minus setengah P. Keturunannya atau diferensialnya kan dx per dp sama dengan min setengah. Nah, min setengah. Atau kalau Anda pakai yang ini ya, sebentar. Kalau misalnya P sama dengan 10 min 2X, dp per dx-nya itu kan sama dengan min 2. Yang dimaksudkan dx per dp sama dengan min setengah. Min setengah. Sama. Anda bisa pakai yang X sama dengan P tanpa membalik, atau pakai yang P sama dengan fungsi X tapi dibalik dulu ya, dibalik dulu. Sekarang saya jawab di sini aja ya, saya jawab di sini. Ya, kita jawab di sini. Masukkan ke rumus EH sama dengan dx per dp dikalikan P per X. Ini yang permintaan ya. Dx per dp-nya tadi min setengah. P-nya tadi adalah 8. X-nya adalah 1. Maka jawabannya adalah 8 dibagi min 2 berarti berapa? 8 dibagi min 2 atau sama dengan min 4. Jadi EH-nya permintaan itu sama dengan 4, atau boleh min 4, boleh 4, boleh. Ini maksudnya adalah sifatnya permintaan adalah elastis. Itu kalau permintaan. Sekarang kalau yang penawaran. Rumusnya kan sama. Fungsinya pakai fungsi penawaran, P sama dengan 3X plus 5. Dx per dp-nya sama dengan 3. Maka dibalik dp per dx,
dp per dx, salah ini, salah, maaf. Ya, sebentar. dp per dx-nya itu sama dengan 3, maka dibalik dx per dp-nya itu sama dengan 1/3. X dan P-nya pakai XP keseimbangan pasar. X-nya sama dengan 1, P-nya juga sama dengan 8. Kita cari EH-nya jadinya. Kita cari EH-nya. EH penawaran ya, penawaran. Itu sama dengan dx per dp, dx per dp-nya 1/3 kali p-nya 8, x-nya sama dengan 1, maka ini 8/3. Apa sifat permintaannya 8/3? 8/3 itu kan berapa? 8/3 itu 2, masih 6 ya, 2/3. Sifat permintaannya adalah elastis. Itu adalah contoh cara mencari elastisitas harga permintaan maupun penawaran pada titik keseimbangan pasar, di mana X sama dengan fungsi P dan yang satunya P sama dengan fungsi X. Jadi kalau fungsinya tidak sama, X sama dengan fungsi P, satunya P sama dengan fungsi X, Anda harus membalik dulu, mempersamadengankan dulu menjadi P sama dengan fungsi X semua atau X sama dengan fungsi P semua. Itu adalah elastis harga yang kita bahas. Elastis harga tadi ada 2, yaitu elastis harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Selanjutnya yang kedua adalah elastisitas pendapatan. Kita bahas mengenai elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ya. Pendapatan. Lambangnya I itu adalah income. Income. I sama dengan income, pendapatan. Rumusnya sama, cuma lambangnya aja di sini. Pendapatan itu Anda boleh pakai, kalau di buku kan pakai Y, boleh pakai Y. Kalau di sini bisa pakai I juga bisa. Tapi akan saya kasih sama dengan di buku aja yang pakai Y ya. Rumusnya kan pakai Y, berarti prosentase delta X dibagi dengan prosentase delta Y. Y-nya ini adalah income. Ya, Anda boleh pakai Y, boleh pakai I ya. I atau Y boleh. Kalau di buku Y, tapi kalau biasanya saya pakai I, nggak apa-apa. Pakai Y nggak apa-apa, income. Y-nya ini adalah income atau pendapatan. Atau ini saya ganti aja EY gitu. Nggak apa-apa ya, EI gitu ya. Y-nya pokoknya income. Rumusnya ini sama dengan tadi, yaitu delta X dibagi dengan X dibagi delta Y dibagi dengan Y. Kalau rumusnya dijadikan perkalian menjadi delta X per X dikalikan dengan Y per delta Y. Kita sederhanakan, delta X per delta Y dikalikan Y dibagi X. Kalau delta X-nya mendekati 0, rumusnya kita limit menjadi delta Y per delta X kalikan Y per X, menjadi rumusnya
dy per dx dikalikan y per x. Ya. Atau y-nya bisa diganti dengan i, income. Ini adalah rumus elastas pendapatan. Ya. Apa gunanya kita mengukur besarnya koefisien elastas pendapatan? Yaitu untuk mengetahui jenis dari suatu barang. Dikatakan itu barang mewah bila elastisitas income-nya itu lebih besar dari 1. Dikatakan barang normal itu bila elastas pendapatannya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Dikatakan itu barang inferior itu bila elastas pendapatannya negatif atau lebih kecil dari 0. Apa itu barang inferior? Barang inferior itu barang yang biasanya tidak disukai konsumen. Tapi inferior tidaknya suatu barang itu tergantung dari pendapatan konsumen, ya, tidak bisa melihat dari orang per orang, tapi dari pendapatannya. Cirinya gini, cirinya barang inferior itu cirinya kalau tingkat pendapatan konsumen itu naik, permintaan akan barang inferior itu pasti akan turun. Permintaan barang inferior itu pasti akan turun. Contohnya gini, misalnya Anda punya pendapatan katakanlah 5 juta per bulan 5 juta. Anda naiknya sepeda motor, setiap hari sepeda motor terus karena pendapatannya hanya cukup untuk itu. Tapi kalau pendapatan Anda naik katakanlah menjadi 8 juta, Anda mungkin tidak mau menggunakan sepeda motor, mungkin Anda akan membeli mobil. Berarti kan permintaan akan sepeda motor jadi turun, Anda akan beralih ke mobil. Nah, itu artinya sepeda motor itu sekarang menjadi inferior bagi Anda karena Anda sudah bisa membeli mobil. Jadi inferior tidaknya, mewah tidaknya suatu barang itu tergantung dari pendapatannya. Pokoknya cirinya barang inferior itu kalau pendapatan konsumen naik, permintaan akan barang inferior itu pasti akan turun. Seperti itu. Nah, sekarang kita kasih contoh untuk perhitungan elastas pendapatan, ya. Saya hapusnya dulu di sini, kita kembali ke halaman yang bersih. Ya. Diketahui fungsi pendapatan, ya, diketahui fungsi pendapatan y atau i bisa, ya. Y sama dengan x kuadrat plus 1. Carilah elastas pendapatan pada tingkat pendapatan sama dengan 10. Ya, karena rumusnya tadi adalah dx per dy i atau y tadi, ya, sama dengan dx per dy kali y per x seperti ini, ya. Yang sudah diketahui adalah y-nya. Kita mau cari x, mau mencari dx per dy. Langkah yang pertama kita cari dulu yang namanya x-nya, ya. Y sama dengan x kuadrat plus 1. Y-nya sama dengan 10, maka 10 sama dengan x kuadrat plus 1.
X kuadrat itu sama dengan 10 dikurangi 1. X kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan plus minus 3. Jadi jawabnya di sini kan ada X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Nah, yang digunakan di sini adalah yang positif, yang negatif tidak digunakan. Karena di sini tidak ada yang namanya kuantitas kok negatif, harga kok negatif, nggak ada ya. Jadi yang dipakai yang positif. X sama dengan 3. Nah, sudah ketemu X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Yang belum diketahui adalah dx per dy-nya. Kalau y sama dengan x kuadrat plus 1, turunannya kita tulis dy per dx itu sama dengan 2x. Yang diminta di sini bukan dy per dx, tapi dx per dy itu sama dengan 1/2x. Masukkan ke rumus. EI income sama dengan dx per dy kalikan y per x. Dx per dy nya adalah 1/2x, y nya tadi adalah 10, X nya tadi adalah 3. Sekarang kita ganti X nya tadi kan 3, 1/2 kali 3 dikalikan 10 dibagi 3 sama dengan 1/6 kalikan 10/3 menjadi 10/18. Berjenis apakah barang tersebut? Yaitu apa? Jenisnya barang normal karena elastisitasnya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Barangnya adalah barang normal. Itu cara mencari besarnya elastisitas pendapatan. Kita bahas yang terakhir yaitu elastisitas silang. Apa itu elastisitas silang? Elastisitas silang adalah alat pengukur kepekaan konsumen seberapa besar konsumen bereaksi terhadap adanya perubahan harga barang lain. Jadi yang berubah adalah harga barang lain ya. Elastisitas harga adalah alat pengukur kepekaan konsumen seberapa besar konsumen bereaksi terhadap adanya perubahan harga barang lain. Yang berubah adalah harga barang lainnya ya. Jadi untuk elastisitas silang itu lambangnya biasanya EXY. Maksudnya XY itu kan dua barang. Jadi antara dua barang, barang X dan barang Y gitu ya. Rumusnya masih sama sih, sebenarnya sama. Dasarnya sama yaitu delta X per X masih sama persentase delta X untuk barang yang satu, maksudnya gini loh. Untuk elastisitas silang itu maksudnya gini loh, yang satu itu harganya berubah, barang satu itu yang berubah harganya. Tapi barang lain jumlahnya itu jadi berubah. Di sini harga berubah. Tapi di sana itu jumlah barang yang diminta itu bisa berubah, padahal harganya tidak berubah, tapi kok permintaannya bisa jadi berubah gitu ya. Nanti saya jelaskan. Ini berarti menjadi delta X per X dibagi delta P per P, nggak usah dikasih 1 plus 2, pokoknya yang berubah satunya harga, yang satunya kuantitas gitu aja. Kita jadikan perkalian silang masih sama, delta X per X
dikalikan P per delta P. Masih sama, per delta P kalikan P per X. Kalau delta X-nya mendekati 0, rumusnya kita limit. Masih sama juga. Kalikan P per X, maka rumus itu akan menjadi dx per dp dikalikan P per X. Ingat ya, D-nya adalah diferensial. Apa kegunaan kita mengukur elastisitas silang atas silang ya? Gitu ya. Atas silang gunanya yaitu untuk mengetahui hubungan dari dua barang, yaitu dikatakan bersifat substitusi, bersifat substitusi ya. Hubungannya bersifat substitusi, maka itu bila elastisitas silangnya itu jawabannya adalah positif, itu bersifat substitusi atau menggantikan. Dan bersifat komplementer jika hubungannya itu negatif itu komplement. Dan tidak mempunyai hubungan, tidak berhubungan bila jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0. Ya. Contohnya gini, saya kasih contoh ya, contohnya misalnya harga kopi itu mula-mula Rp10.000 per kilo. Nah, harga kopi itu Rp10.000 per kilo. Nah, permintaan gula pada saat harga kopi 10.000, permintaan gula, saya tulis di mana ya? Sini aja ya, permintaan gula. Gula itu dalam warung, misalnya dalam warung gitu ya, itu katakanlah 15 kilo, katakanlah per bulan gitu ya. Kalau harganya 10.000 per kilo, maka per bulan itu permintaan gula di warung itu 15 kilo. Nah, sekarang harga kopi itu turun, ternyata harga kopi turun, sini ya, harga kopi itu turun menjadi katakanlah turun 12 ya, turun menjadi 9.000 per kilonya. Ternyata dengan turunnya harga kopi itu, permintaan gula naik menjadi 18 kilo. 18 kilo ya, 18 kilo. Nah, Anda disuruh mencari koefisien elastisitas harga silangnya, elastisitas silangnya. Di sini Anda bisa mencari delta. Gini dulu, saya tulis gini ya, P kopi gitu aja. Harga itu kan P ya. P kopi itu mula-mula 10.000. Terus turun menjadi P kopi menjadi 9.000. Berarti ini delta P-nya. Delta P-nya berapa delta P-nya? -1000.
minus 1000, yaitu 9.000 dikurangi 10.000. Sementara permintaan gulanya, X gulanya, X gula mula-mula 15, sekarang menjadi X gula menjadi 18, maka delta X-nya 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Nah, sekarang selanjutnya kita cari koefisien elastisitas silangnya EXY sama dengan delta X delta X per delta P ya, delta X-nya berapa? Delta X-nya 3 dibagi delta PE-nya min 1000 dikalikan dengan P mula-mula ya, berarti ini P-nya P mula-mula dikalikan dengan P mula-mula dengan X mula-mula ya, X mula-mula. Berarti di sini sama dengan 30 dibagi 15 min sama dengan min 2. Apa hubungan antara dua barang itu? Kalau jawabannya negatif tadi kan apa? Komplementer, saling menggantikan, saling menggantikan. Jadi di sini yang dilihat hanya tandanya, jawabannya itu tandanya positif atau tandanya negatif. Kalau tandanya positif berarti substitusi, kalau tandanya negatif adalah komplementer ya. Itu elastisitas yang kita pelajari. Ingat ada 3 elastisitas, yaitu elastisitas harga, elastisitas pendapatan, sama elastisitas silang. Ada 3. Anda bisa menambah wawasan dengan melatih atau mengerjakan soal-soal yang ada di buku apapun yang ada elastisitasnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.